Nah, sekarang ini yang barusan disampaikan ya. Proses untuk pencarian data juga sama seperti itu, ya gitu. Terakhir, penerapan atau aplikasi dari aritmatika modulo itu digunakan untuk memvalidasi internasional standar book number atau yang disebut dengan ISBN ya, untuk mengecek apakah memang kodenya itu valid atau tidak, atau bukunya itu memang ori atau bukan misalkan ya gitu. Nah, yang kita bahas itu adalah ISBN dengan 10 karakter ya. Sekarang sudah 13 karakter, silakan Anda nanti cari bagaimana menentukan validitas untuk kode ISBN dengan 13 karakter ya gitu. Nah, yang 10 karakter ini biasanya disusun ya menjadi 4 bagian dan dipisahkan dengan spasi atau dengan strip ya atau garis gitu. Nah, apa saja 4 bagian itu? Yang pertama itu biasanya kode yang mengidentifikasi bahasa ya gitu. Bahasa yang digunakannya itu Inggris atau Indonesia. Biasanya kalau Inggris itu 0 ya gitu. Kemudian Indonesia 1. Kemudian yang kedua kode penerbit, yang ketiga itu kode buku, dan yang keempat itu adalah karakter uji ya. Karakter uji ini berupa angka dari 0 sampai 9 dan untuk 10-nya itu menggunakan X ya. Jadi bukan nulis angka 10 tapi dengan X gitu. Karena kalau dengan angka 10 berarti jadi 2 digit, bukan lagi 1 digit ya. Nah, karakter uji ini digunakan tadi untuk memvalidasi kode ISBN ya. Jadi untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak dalam kode ISBN itu. Untuk karakter uji diperoleh dengan cara mengalihkan masing-masing angka dengan indeksnya, kemudian dijumlahkan dan dimodulo 11. Ya, maka akan menghasilkan karakter uji. Ya, jadi kalau yang ditanyakan karakter ujinya berapa, gampang, tinggal indeks pertama dikalikan angkanya berapa, ditambah indeks kedua dikalikan angkanya berapa, sampai dengan indeks ke-9 dikalikan angkanya berapa, dimodulo 11. Itu hasilnya adalah karakter uji. Ya. Nah, sehingga apabila karakter uji itu dijumlah dengan tadi ya, hasil penjumlahan dari perkalian indeks dengan masing-masing angka itu, maka akan kongruen dengan 0. Akan kongruen dengan 0 pada modulo 11 ya. Jadi kalau yang valid maka kongruennya itu sama dengan 0 ya. Tapi kalau misalkan tidak kongruen dengan 0 maka berarti kode ISBN-nya tadi ya validitasnya dipertanyakan. Nah, XI tadi adalah karakter yang ke I pada kode ISBN tersebut. Contoh, misalkan di sini diketahui ISBN mulai kodenya itu adalah 0, 3015, 4561 dan 8. Ya. Nah, berarti 0 ini adalah kode yang mengidentifikasi bahasa Inggris ya. Berarti ini adalah kelompok negara berbahasa Inggris. Kemudian 3015 ini adalah kode penerbitnya, 4561 ini adalah kode khusus untuk buku tersebut, dan 8 itu adalah karakter ujinya. Ya, karakter ujinya. Nah, sekarang untuk mengecek apakah ISBN itu valid atau tidak, berarti kita tinggal cek saja menggunakan rumus yang tadi ya. Berarti yang ini angka 1 dikalikan 0 ditambah 2 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan 0 ditambah 4 kali 1 sampai dengan 9 dikalikan 1 dijumlahkan di modulo 11 ya. Jadi seperti ini ya, dijumlahkan ini totalnya 151 ya. 1 kali 0 kan 0 ditambah 6 ditambah 4 berarti 10 ditambah 25 35 ditambah 24 kemudian ditambah 35 kemudian ditambah 48 ditambah 9 ya. Nah, totalnya ini adalah 151.
Kemudian 151 di modulo 11 ya. 151 di modulo 11 hasilnya itu adalah 8. Karena 142 ya. Betul nggak? 142 143. 100 sisanya itu adalah 8. Karena karakter ujinya ternyata setelah dicek adalah 8, berarti sama dengan ini. Berarti kode ISBN ini valid. Ya, gitu. Dan apabila dijumlahkan ini berarti 8 dikali 10 dan dijumlahkan dengan yang 151 ini ya, maka akan diperoleh 231 di modulo 11 hasilnya itu adalah 0. Karena 231 itu kongruen dengan 0 pada modulo 11, maka berarti tadi kode ISBN ini benar. Tapi kalau misalkan di sininya diperoleh angkanya 7, berarti karakter ujinya itu di sini adalah 7 ya. Di sini misalkan adalah 7 gitu. Jadi yang betulnya bukan 8 tapi 7. Kalau hasil perhitungan di sini ternyata bukan 8 gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang akan didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang bagaimana kalau ada seperti ini? Misalkan diketahui ISBN terbitan penerbit yang ada di Indonesia. Kodenya adalah ini, ya gitu. Yang ditanyakan itu berapa sih P? Ya. Nah, untuk menentukan P berarti langkahnya sama seperti tadi. Karena di sini karakter ujinya sudah diketahui yaitu 5, yang ini adalah karakter ujinya, berarti hasil perkalian ke 9 angka ini dengan masing-masing indeksnya di modulo 11 harusnya itu adalah 5. Ya, jadi nanti kita bisa mengetahui P dengan cara menggunakan rumus menentukan karakter uji yang ini. Ya, gitu. Berarti kita tulis aja sigma dari I mulai dari 1 sampai dengan 9, I dikalikan XI. Ya, berarti tadi ini 1 kali 9 ditambah 2 kali 7, kemudian 3 kali 9, dan seterusnya sampai dengan 9 dikalikan 4. Ya. Hasilnya ternyata yang ini kan karakter uji 5, tadi 5 berarti sama dengan, ini totalnya adalah 91 ditambah 7P. Ya, jadi 5 sama dengan 191 ditambah 7P ya. Berarti kita lengkapi dengan modulo 11 ya. Ini hasilnya harusnya 5. Berarti kita bisa merubah yang ini modulo 11 itu kan berarti plus 11K ya. Yang modulo 11 itu tadi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Berarti 11K ditambah 5 dikurangi 191 dibagi 7 ya. Ini hasilnya sama dengan 11K dikurangi 186 dibagi 7. Itu untuk menentukan P ya. Nah, berarti kita harus menentukan nilai K ya. Nilai K berarti kita coba misalkan K-nya dengan 0. K-nya dengan 0 dulu. Kalau K-nya 0, maka 186 dibagi 7. 186 itu tidak habis membagi 7. Berarti angka 0 bukan merupakan bilangan yang menghasilkan P berupa bilangan bulat ya. Jadi K itu ada sebuah bilangan yang kalau dimasukkan ke dalam rumus ini akan menghasilkan nilai P berupa bilangan bulat. Ya, gitu. Karena 0 bukan, kita ambil angka 1. Ya, angka 1 berarti 11 kali 1. 11 kali 1 11. 11 dikurangi 186 berarti menjadi 175. Ya, 175. 175 bisa dibagi 7. Hasilnya itu adalah min 25. Min 25. Ya, gitu. Nah, sekarang berapa angka berikutnya? Nah, berarti ini bilangan bulat. Bilangan bulat berarti angka 1 merupakan angka yang dapat menghasilkan P bilangan bulat, tapi bilangan bulatnya itu min di sini. Min 25, sedangkan nilai P yang ada di kode ini harus berada di antara 0 sampai dengan 9. Ya. Jadi yang 9 angka itu angkanya dari 0 sampai dengan 9. Nah, sehingga
berarti kita harus mencari angka lain. Bagaimana cara mencari angka lainnya? Kita nggak usah coba angka 2, angka 3, kan angka 1 ini sudah pasti menjadi bilangan yang membuat P itu menghasilkan bilangan bulat, maka berarti angka berikutnya karena ini dibagi 7, berarti tambah 7 saja. Jadi kalau ke kanan tambah 7, kalau ke kiri dikurangi 7 gitu. Ya, berarti 8. Kita coba 8, berarti 88 dikurangi 186. Hasilnya adalah 98. Dibagi 7, hasilnya itu adalah min 14, masih kurang. Ya. Kemudian 15 dan seterusnya. Dan pas kita masukkan yang 22, ternyata diperoleh angka itu 8. Berarti P-nya itu adalah 8. Sehingga kode ISBN ini menjadi 979 9398 strip 04 strip 5 itu. Bisa dipahami ya caranya. Nah, ini juga adalah aplikasi dari aritmatika modulo. Sampai sini ada yang akan didiskusikan atau tidak? Ibu, ini penjelasan ini ada di YouTube nggak, Bu? Nanti kalau saya sempat ya di sini rekamannya saya simpan di sana. Ya, iya, Bu, makasih. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Ya, jadi pada intinya untuk yang ISBN berarti dicek dulu karakter ujinya, ya. Dicek dulu karakter ujinya dengan mengalihkan setiap indeks dari tiap kode dengan kode yang ada di indeks itu, ya. Jadi 9 kode aja selain dari karakter uji itu, ya. Kalau angka kemudian di modulo 11, kalau di modulo 11 menghasilkan angka yang sama dengan karakter uji yang tertulis pada kode tersebut, berarti ISBN tersebut valid. Ya, jika berbeda berarti ISBN-nya bukan itu. Jadi karakter ujinya itu harusnya kayak tadi, misalkan kalau ternyata hasil perhitungannya adalah 7, berarti angka 8-nya diganti dengan 7. Ya, gitu. Dan kalau semua kode yang ada di ISBN itu dikalikan dengan masing-masing indeksnya, kemudian dijumlahkan, kemudian di modulo 11 kongruen dengan angka 0 atau menghasilkan angka 0, ya, maka berarti ISBN-nya itu adalah valid. Tetapi jika tidak, berarti tidak valid. Berarti karakter ujinya dicek harusnya berapa gitu. Nah, itu untuk yang validasi kode ISBN dengan aritmatika modulo.